di mata kuliah manajemen pemasaran di Universitas Putra Batam. Dan di pertemuan ke-7 ini adalah merupakan mata kuliah proyek. Jadi adik-adik semua yang ini tidak lagi mengikuti ujian tengah semester, tapi diganti dengan presentasi untuk membuat proposal. Nah, adapun proposal yang akan diajukan oleh rekan kita ini adalah baik Everis dan Kam, ya. Bagaimana bentuk proposalnya kita akan coba dengar seperti apa. Baik, kita silakan untuk mempersatukan siapa yang akan sebagai moderator. Terima kasih. Oke, selamat malam semua. Malam. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil usaha kami dengan nama Snapchat Acrylic Keychain. Sebelum mulai presentasi kami akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Pertama saya Desi Ignatius. Nama saya Denny Sebastian. Saya Triono. Saya Valentino. Saya Raya, saya Angelin, saya Putri. Yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakang dari produk kami dulu. Di era sekarang, tren penggunaan aksesoris personal seperti gantungan kunci, charm, dan hiasan tas makin meningkat, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Snapchat hadir sebagai produk kreatif berupa gantungan kunci akrilik custom yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga menjadi media ekspresi diri. Tidak seperti gantungan kunci pada umumnya, Snapchat menonjol karena setiap charm dibuat secara handmade dengan desain yang sederhana namun estetik. Selain itu, pelanggan dapat memustomisasi foto pribadi untuk dijadikan gantungan, sehingga produk memiliki nilai emosional dan personal yang lebih tinggi. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan profil usaha. Nama usaha Snapchat Acrylic Keychain. Bidang usaha kami produksi dan penjualan gantungan kunci atau akrilik kostum. Snapchat adalah usaha kreatif yang memproduksi gantungan kunci berbahan akrilik dengan desain yang estetik, unik dan bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin memiliki aksesoris personal yang mencerminkan karakter atau identitas mereka. Oke, tujuan dan manfaat Snapchat. Tujuannya memenuhi tugas proyek manajemen pemasaran, menjelaskan pentingnya pemilihan bahan berkualitas dan teknik pemasaran yang tepat agar menghasilkan gantungan kunci akrilik yang bagus. Manfaatnya untuk penulis, mengembangkan kreativitas dan inovasi desain, meningkatkan teknik produksi dan menyesuaikan tren. Untuk pembaca, memahami tren industri kreatif atau akrilik keychain, menyadari pentingnya inovasi, kreativitas, dan teknologi digital dalam mendukung UMKM. Visi dan misi Snapchat. Saya akan menjelaskan tentang visi dan misi usaha kami. Dari visi kami adalah untuk membangun brand akrilik keychain yang menarik, unik, dan berkualitas agar dapat dipercaya dan dikenal oleh berbagai kalangan. Lalu untuk misi usaha kami adalah untuk menghasilkan gantungan kunci akrilik yang berkualitas, menarik dan menjadi tren, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, serta memanfaatkan media digital untuk mempromosikan serta pengembangan pasar. Selanjutnya untuk struktur organisasi. Struktur organisasi usaha kami terdiri dari manajer, produser, marketing, dan akunting. Tugas dari manajer adalah untuk memastikan jalannya suatu usaha dan memastikan kualitas dan kepuasan dari konsumen. Selanjutnya dari produser, tugasnya adalah untuk membuat produk, dimulai dari menyiapkan bahan hingga pengemasan produk. Lalu selanjutnya dari marketing, tujuannya adalah untuk mempromosikan produk usaha kami
melalui media sosial. Lalu yang terakhir ada accounting, tugasnya adalah untuk mencatat keuangan dan mengatur penggunaan modal usaha kami. Analisis SWOT. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, terdiri dari desain khas dan personal. Gantungan kunci dari akrilik ini dirancang dalam berbagai bentuk, warna, dan gambar sesuai pilihan individu, sehingga memberikan kesan yang menarik bagi banyak orang. Selanjutnya, material akrilik kuat dan tahan lama. Akrilik itu dikenal memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kelembapan, panas, dan benturan, menjadikannya sebagai pilihan yang sangat baik untuk aksesori yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya, proses produksi fleksibel dan lebih cepat. Dengan menggunakan teknologi pencetakan digital dan pemotongan laser, proses pembuatan gantungan kunci akrilik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menawarkan berbagai pilihan desain. Selanjutnya, biaya lebih terjangkau. Bahan akrilik mudah ditemukan di pasar dengan harga yang relatif rendah, memungkinkan bisnis untuk tetap efisien dalam bersaing di pasar. Selanjutnya, tren produksi dan merchandise meningkat. Banyak komunitas penggemar dan merek menggunakan gantungan kunci akrilik sebagai barang dagangan dalam mengungkap peluang pasar yang lebih besar. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Permukaan mudah tergores. Meski tahan lama, permukaan pada akrilik itu dapat tergores jika tidak dilindungi dengan lapisan tambahan yang dapat mengurangi estetika produk. Selanjutnya, desain yang mudah ditiru. Pesaing bisa dengan cepat membuat ulang desain gantungan kunci sehingga mereka bisa meniru produk tanpa biaya yang terlalu tinggi. Selanjutnya, bergantung tren dan harus update rutin. Desainnya tertentu bisa kehilangan daya tariknya dengan cepat satu tren berubah, sehingga perlu ada pembaruan desain secara teratur. Selanjutnya, konsumen perlu edukasi kelebihan akrilik. Tidak semua konsumen mengetahui kelebihan akrilik dibandingkan dengan bahan lain seperti bahan logam, sehingga perlu ada edukasi pasar yang lebih efektif. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Banyak peminat, khususnya anak muda, terutama anak muda, sangat tertarik pada produk yang bisa disesuaikan seperti gantungan kunci dengan nama mereka, karakter yang mereka sukai atau desain yang unik. E-commerce dan media sosial mempermudah promosi. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Shopee memberikan kesempatan besar untuk menjangkau pelanggan tanpa harus memiliki toko fisik. Selanjutnya, permintaan souvenir meningkat. Barang ini dapat dijadikan souvenir untuk pernikahan, seminar, atau ulang tahun dengan desain yang spesial, sehingga dapat lebih mudah memperluas pasar. Selanjutnya ada thrift atau ancaman. Perubahan harga bahan baku. Harga untuk akrilik dan logam dan bahan tambahan lainnya seringkali berbeda-beda, tergantung pada keadaan pasar yang bisa berdampak pada biaya produksi. Selanjutnya, barang impor murah dan desain umum. Gantungan kunci yang diimpor dengan harga yang lebih murah dan desain yang umum dapat menggeser produk lokal jika tidak menonjol dengan produk. Selanjutnya, tren desain cepat berubah. Tren karakter dan gaya desain terus berubah dengan cepat, menjadikan stok lama lebih sulit untuk dijual. Selanjutnya, kritik lingkungan terkait akrilik. Produk yang terbuat dari akrilik atau plastik bisa jadi mendapatkan kritik karena kurang ramah lingkungan, sehingga diperlukan inovasi seperti menggunakan bahan daur ulang atau pendekatan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya bisnis model kanvas. Yang pertama ada Keypackers. Keypackers itu pihak eksternal yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan bisnis dan membantu pemilik usaha memaksimalkan sumber yang tersedia. Contohnya itu seperti supplier akrilik dan pemakai buku. Terus ada tim internal untuk produksi dan pengiriman. Yang kedua, key activity. Yang pertama, produksi akrilik kain itu mencakup 4P. Yang pertama, price yang kami gunakan itu dari 12.000 hingga 35. Terus yang kedua, promosi dan penjualan via Instagram. Yang ketiga, kustomisasi pesanan pelanggan. Selanjutnya, key research. Kami
produksi berupa tang dan packer. Selanjutnya tim produksi dan marketing. Yang selanjutnya value proposition. Desain kami itu unik dan bisa terjangkau, estetik, ringan, tahan lama, dan harganya terjangkau. Bisa dijadikan souvenir dan hadiah buat teman-teman yang ingin memiliki. Selanjutnya, customer relationship. Dalam usaha produk acrylic kitchen ini, salah satu cara untuk menjaga hubungan baik antara acrylic kitchen dengan pelanggan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan yang cepat, sopan, dan ramah. Terus, gratis ongkir dan update info pesanan. Yang ketiga, konten menarik di media sosial. Selanjutnya, channel. Dalam menjual acrylic kitchen ini, bisnis ini memanfaatkan saluran sales force, di mana anggota tim yang mengelola usaha menjual produk secara langsung. Kita menggunakan channel-nya itu seperti Instagram, TikTok, Marketplace. Yang ketiga, penjualan langsung online. Yang ketiga, website resmi itu masih rencana. Selanjutnya, customer segment. Sekarang menggunakan jenis mass market sebagai segmentasi pasarnya karena mass market ini memiliki potensi pasar yang cukup besar sehingga dapat memberikan peluang yang besar untuk memasarkan produk dan meningkatkan penjualan dari sinetron. Target pasar segmen ini adalah yang pertama pelajar dan mahasiswa, yang kedua pekerja dan masyarakat umum, dan yang ketiga pengguna media sosial dan pecinta aksesoris umum. Lalu yang selanjutnya cost struktur. Yang pertama itu biaya variabel, bahan dan produksi. Yang kedua biaya tetap, alat dan operasional tim. Terus yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama itu penjualan single kitchen, single with crumb, business set. Dan selanjutnya harga per produk kita itu mulai dari 12.000 sampai 35.000. Selanjutnya biaya dan target produksi. Jadi barang-barang yang kita pakai itu ada manik-manik, jam ring silver pengait, lobster hook, akrilik, plastik putih, ring pengait, manik-manik, dan kawat besi. Jadi seperti yang kita lihat, jadi total yang modal kita pakai adalah 255.363. Jadi untuk total satuannya itu 8.805,62. Baik, untuk biaya tetapnya di sini kita cuma menggunakan satu jenis barang yaitu utang, dihargai 16.000. Jadi total dari biaya tetap kita yang kami gunakan adalah total 16.000. Lalu ada target produksi yang akan kami jual pada minggu pertama adalah 20.000 dengan jumlah variabel per produk adalah 8.805 rupiah. Dan untuk totalnya biaya variabel tiap minggunya adalah 255.363 rupiah. Baik, untuk perencanaan awal modal saja, biaya tetap selama program itu adalah 16.000. Biaya variabel selama bulan pertama itu 255.363 dan modal dibutuhkan selama program adalah 271.363 rupiah. Dan modal yang dikumpulkan selama program ya 526.726 rupiah. Oke, Selanjutnya break even point. Yang pertama itu ada harga per unit, itu tuh 19.000. Habis itu kemudian ada biaya variabel per unit, itu tuh 8.862. Kemudian pokoknya itu 17.611,24. Sorry. Laba kota per produknya itu 10.194. Biaya tetapnya itu 16.000. Harga impasnya itu 1,5. Selanjutnya itu perkiraan laba dan kenaikan modal. Itu target penjualannya itu ada 20. Kemudian pendapatan minggu pertama itu ada 440.
59.000. Habis itu kemudian ada biaya tetap selama produksi itu ada 16.000. Kemudian biaya variabel selama produksi 255.363. Ya. Laba kotor 177.637 rupiah. Nah, laba bersihnya itu 177.637 rupiah. Jadwal kegiatan yang minggu pertama dan minggu kedua kita menjelaskan proposal proyek manajemen pemasaran. Setelah itu minggu ketiga sampai minggu keenam kita membuat proposal tersebut. Dan di minggu ketujuh kita mempresentasikan proposal yang telah kita buat. Dari evaluasi kita buat adalah pada tanggal 16 Oktober 2025 kelompok saya membuat logo untuk perusahaan kami. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2025 akhirnya kami membuat sosial media di Instagram. Pada tanggal 21 kami membuka pemesanan pertama kami. Pada tanggal 13 Oktober 2025 melakukan pembelian barang untuk produksi, dan juga pada tanggal 25 melakukan pembelian untuk produksi kedua kalinya. Dan pada tanggal 27 sampai 31 Oktober itu mengantarkan produk kepada para konsumen. Setelah tanggal 1 November kita menghitung omset berapa keuntungan yang kita peroleh selama melakukan kedua bulan ini. Oke, sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik ya. Terima kasih kita ucapkan ya kepada kelompok yang menjual dari can ini. Ya, mudah-mudahan dari proposal ini nantinya bisa berkembang. Ya, tujuan kita di manajemen pemasaran ini itu adalah kita tidak terlalu berharap untuk bekerja di pemerintahan atau di swasta, tapi kita akan coba dari awal ini untuk merintis ya dari apa yang dapat kita buat untuk dijadikan sebagai penghasilan tambahan ya ketika kita bekerja juga boleh ya, tapi kalau enggak ya dengan adanya ini ya kita bisa mengembangkan setelah kita tamat nanti, kalau ini bisa berkembang, harapan kita begitu. Nah, kita tunggu ya bagaimana konten dari kelompok ini untuk menyampaikan atau memasarkan produknya, dan itu adalah menjadi pengganti UAS di pertemuan keempat. Ya, kita beri aplaus ya kepada rekan kita yang sudah memberi.